Pemirsa, telah hadir juga di studio pakar Timur Tengah, ada Bapak Nasir Tamara. Pak Nasir, ini langsung saja kita ke pertanyaannya. Hari ini Israel ini 4 kali menyerang markas UNIFIL di Lebanon. Sedangkan PBB sikapnya hanya mengecam dan mengutuk, tapi tidak ada tindakan tegas. Alasannya seperti apa, Pak? Mungkin ini menuju final ya. Kenapa? Karena Amerika sudah mengirim THAAD, Terminal High Altitude Area of Defense ya. Dan mereka mengirim 100 orang pasukan Amerika ke sana. Hanya orang Amerika yang bisa mengoperasikan itu. Sudah nyampe 2 hari yang lalu. Dipasang dan itu akan digunakan. Digunakannya untuk apa? Biden bilang, Israel jangan sampai serang Iran ke arah nuklirnya. Dan juga jangan sampai menyerang juga ke fasilitas minyak. Baik. Artinya apa? Bisa gunakan 2 hal. Pertama, kalau Israel mau nyerang gitu kan, dia bisa menembak, gitu kan. Tapi kalau Iran menyerang gitu juga, dia bisa menembak, gitu ya. Karena ini dikaitkan dengan kenapa UNIFIL ini diserang terus. Betul. Kita harus baca. Dan di UNIFIL itu kan ada Prancis, Italia, ya kan, Spanyol, betul, ada yang paling banyak kan? ya. Betul. Yang gedenya NATO kan 3. Ya. Kita nomor 1 pasaka paling banyak kan di situ. Dan padahal UNIFIL itu dulu yang membuat Israel itu diakui sebagai negara anggota PBB tahun 48. Jadi pertanyaan kita, kalau sudah mata gelap seperti begini, pasti menunggu sesuatu. Lihat perkembangannya di Amerika. Saya selalu mengatakan Israel ini kita lihat kuncinya ada di Washington. Kenapa? Sebagian besar anggota Kongres dan senator di Amerika Serikat itu menerima uang dari Israel, dari berbagai yayasan. Itu sudah terang benderang. Waktu Netanyahu bicara beberapa bulan lalu, standing ovation. Kita sudah tahu. Tetapi sejak dia pulang, sejak dia datang dari Washington 3 bulan lalu, dan sekarang ada perubahan besar. Biden turun banget ke popularitasnya. Dia udah dikecam bahwa mungkin aja Demokrat kalah. Karena apa? Karena Biden yang membiarkan perang ini berlarut-larut selama 1 tahun. Baik. Ini faktor. Kenapa ini kaitkan dengan UNIFIL? UNIFIL itu kan kuncinya di Amerika Serikat. Dewan Keamanan yang paling memveto soal Israel kan terus-menerus itu Amerika Serikat. Inggris, Prancis, dia biasanya abstain. Nggak pernah veto. Tapi ini. Jadi menurut saya, menyerang ini mungkin ada suatu yang dirahasiakan gitu untuk menghancurkan Lebanon, kekuatan Lebanon. Sebab kalau UNIFIL dilumpuhkan, maka dia bisa berbuat apa aja gitu. Baik, Israel kan selalu mengedepankan gini, bahwa UNIFIL ini menjadi tameng hidupnya Hizbullah. Itu alasan kenapa markasnya kemudian diserang. Ini alasan dari Israel sendiri. Dari Perdana Menteri Israel juga menyatakan demikian. Iya, dan unilateral mintanya dihentikan kan, nggak boleh kan? Bahkan masa dia UNIFIL meninggalkan Lebanon, betul? Secara unilateral Israel sendiri. Nggak boleh karena itu mandat dari PBB. Jadi UNIFIL itu instrumen dari PBB. Pernah ya ada negara yang keluar dari PBB karena marah. Tapi nggak sampai ngebunuh orang-orang sana. Indonesia dulu. Marah Bung Karno kan keluar dari PBB kan. Israel juga sedang menuju keluar dari PBB. Ya kan? Dulu kita bilang, wah, kita hantam Amerika, Inggris semua. Ini saya melihat ini polanya ada persamaan nggak? Oke. Nah, tapi begini Pak Nasir, menariknya adalah kalau kita lihat juga langkah atau sikap dari PBB ini sampai saat ini belum bersikap secara tegas ya. Ini kenapa? Belum bersikap itu apakah memang ada pembiaran atau memang sedang merencanakan sesuatu atau gimana Pak? Itu dia, saya rasa the last gitu ya, menunggu saat-saat pukulan terakhir ini yang kayak gitu. Kalau saya lihat rangkaiannya, Biden kemungkinan Demokrat kalah meskipun Kamala sudah bisa mengumpulkan $1 miliar gitu ya, tambah terus. Tapi kelihatannya soal Israel ini menjadi persoalan yang menggetarkan hati orang Demokrat. THAAD dikirim ya kemudian, tapi juga pada saat yang sama Anda sudah tahu juga kan bahwa ada surat yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan bersama meminta supaya Israel membuka fasilitas untuk kemanusiaan. Karena apa? Ada juga jebakan Israel lainnya menghalangi bantuan-bantuan makanan
Jadi ini senjata kelaparan dijadikan senjata supaya orang Palestina menyerah kayak gitu. Jadi kombinasi dari semua ini yang bisa mungkin akhir dari peperangan ini. Baik, kita masih akan membahas pemirsa seperti apa peperangan Israel dan Lebanon ini ke depannya, karena menurut Pak Natsir ini sudah hampir mencapai final, mencapai akhir. Usai jeda kami akan kembali, tetaplah di Kabar Petang.